Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen syariah, kami Fathul Huda Baihaqi dan Abdurrahman Ilman Fakih akan membuat video tentang manajemen syariah yang ada dalam kisahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Kami akan mengutip sebuah cerita Nabi Syuaib alaihissalam yang dimana dalam surat Hud ayat 84. Kami utus saudara satu keturunan dengan mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu yang berhak disembah selain Dia." Kemudian Nabi Syuaib menasihati mereka yang seraya berkata, "Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan dalam berniaga, karena perbuatan itu sama saja menipu manusia. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik ekonominya, ditopang dengan keadaan wilayah yang subur, sehingga hidup makmur, bahagia dan sejahtera, sehingga tidak perlu melakukan kecurangan. Dan sesungguhnya aku khawatir jika kamu menipu dan berbuat curang, kamu akan ditimpa azab pada suatu hari yang merata, yakni azab itu menimpa seluruh manusia yang ada di dalamnya, karena dahsyatnya azab tersebut sehingga tidak ada satupun yang selamat." Dan setelah Nabi Syuaib melarang mengurangi takaran dan timbangan seraya berkata, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil ketika berniaga. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dengan mengurangi timbangan dan takaran. Jika kalian melebihkan takaran dan timbangan untuk orang lain, itu merupakan tindakan yang lebih bagus. Dan jangan sekali-kali kamu buat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan di mana-mana, hingga membuat rusaknya sebuah tatanan dan hancuran sebuah negara. Sisa keuntungan yang halal dari Allah meskipun sedikit nilainya adalah lebih baik bagimu daripada keuntungan banyak yang diperoleh dengan cara menipu dan berbuat curang. Jika kamu betul-betul orang yang beriman kepada Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan aku bukanlah seorang penjaga atau saksi atas dirimu, aku hanyalah seorang Rasul." Setelah Nabi Syuaib memberi peringatan kepada kaumnya, lalu mereka berkata dengan nada mengejek, sombong dan angkuh, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, yaitu berhala? Atau engkau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki, seperti cara membelanjakan dan cara memperolehnya yang engkau nilai sebagai kecurangan?" Mereka memprolog dan menyindir Nabi Syuaib dengan perkataan, "Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai menasihati seperti itu kepada kami." Perkataan ini mereka ucapkan untuk mengejek Nabi Syuaib. Mendengar sindiran mereka, Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata tentang apa yang aku sampaikan kepadamu dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik lagi banyak dan melimpah. Pantaskah aku mengabaikan perintah dan larangannya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya, yakni aku tidak bermaksud melarang kamu melakukan sesuatu sementara aku sendiri mengerjakan apa yang aku larang itu. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan dan keadilan selama aku masih sanggup melakukannya, bukan untuk memonopoli. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada taufik bagiku untuk menegakkan kebenaran melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya lah aku bertawakal." Nabi Syuaib menjelaskan maksud dan tujuannya sehingga tidak ada alasan untuk mengecam apa yang disampaikan beliau. Kemudian Nabi Syuaib memperingatkan mereka dengan pernyataan, "Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu akan ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kaum Nabi Hud yang dimusnahkan dengan angin kencang yang dingin, atau kaum Nabi Soleh yang disiksa dengan suara yang mengguntur. Sedang kaum Nabi Lut tidak jauh masa maupun jarak wilayahnya dari kamu, juga telah diazab dengan dihujani batu. Jika kamu mengingkari risalahku, tidak mustahil azab tersebut akan menimpa kamu juga." Nah teman-teman, dari kisah yang baru saja disampaikan, kita dapat
mengambil pelajaran bagaimana manajemen komunikasi yang dibangun oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Yang bisa kita ambil adalah ketika kita mendapat ejekan, olokan, atau kita direndahkan oleh orang lain, yang kita harus lakukan yang pertama yaitu janganlah kita terpancing emosi. Jangan sampai kita terpancing emosi, karena ketika kita sudah emosi, maka hal-hal yang tidak kita inginkan, perlakuan kita maupun kata-kata kita yang tidak ingin kita ucapkan dan kita lakukan akan terucap, akan terlakukan gitu. Jadi yang pertama, jangan sampai kita terkena emosi. Dan lihatlah bagaimana seorang Nabi Syuaib ini membalas sindiran mereka dengan jawaban serta pernyataan yang begitu elegan dan indah. Jadi ketika kita diprolog, kita direndahkan oleh orang lain, maka tunjukkanlah bahwasannya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah bukti yang nyata, bukan sekedar hanya omong kosong belaka. Mungkin itu saja penyampaian kami terkait manajemen Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga materi ini dapat sama-sama kita pelajari dan sama-sama kita resapi dan menjadi sebuah rujukan bagi kita agar kita dapat yang pertama memanage, bagaimana kita memanage pasar dan bagaimana kita memanage komunikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.